Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini, selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya yang selalu hadir, yang selalu mendukung channel YouTube ini, dan insya Allah di balik semua itu banyak manfaat yang akan teman-teman semuanya dapatkan. Dan saya ucapkan salam kenal kepada teman-teman yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya, yang baru lirik video ini, yang baru lihat-lihat video ini, yang baru mendengarkan suara saya. Saya ucapkan salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semuanya semangat belajar agar teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari video-video yang saya bagikan. Oke teman-teman dan saudara-saudara semuanya, insya Allah di balik semua itu banyak keuntungan ya teman-teman. Tinggal teman-teman meresapi saja, mempelajari dengan baik agar teman-teman bisa mempraktekannya dengan baik. Baik teman-teman semuanya, di sini ada suatu pertanyaan dari saudara kita yang mana apabila saya tuliskan melalui komentar itu sangat sulit ya teman-teman untuk dipahaminya. Maka dari itu saya buat video agar untuk dipahaminya lebih mudah seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Adit Solikin ya. Ada 4 pertanyaan teman-teman semuanya, dan insya Allah ini dapat menginspirasi juga untuk teman-teman semuanya ya. Jadi pertanyaan ini bisa mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, seperti teman-teman semuanya yang lainnya. Oke, yang pertama pertanyaan yang diberikan oleh Mas Adit Solikin. Semoga Mas Adit Solikin melihat ya video ini. Yang pertama yaitu jika PSU 400 watt, apakah pasti driver juga 400 watt? Nah seperti itu ya, akan saya jelaskan nanti ya teman-teman. Yang kedua yaitu saya akan gunakan 2 channel atau stereo. Yang ketiga, untuk mencari atau membeli driver apakah harus 400 watt? Contoh Hyper OCR 150 watt dengan transistor final yang terpasang yaitu 1 set. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan inti, apakah daya yang ada di PCB itu penting? Atau yang penting itu hanya voltase volt DC yang dapat diterima oleh driver tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semuanya yang teman-teman belum paham seperti itu ya. Karena menurut saya ini juga sangat penting sekali ya. Ini adalah dasar yang harus teman-teman semuanya ketahui. Yang pertama yaitu kita akan jawab yang pertama teman-teman. Yang pertama yaitu jika PSU 400 watt, pastikah driver juga 400 watt? Nah seperti ini teman-teman. Saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Apabila teman-teman menggunakan PSU, setelah teman-teman hitung itu 400 watt ya untuk PSU nya ya, apakah drivernya juga 400 watt? Jelas teman-teman ya, jelas 400 watt juga ya. Bukan berarti nanti di situ teman-teman beli driver 400 watt seperti itu. Enggak seperti itu ya. Dalam artian antara dari segi perhitungan antara PSU dan driver itu nilainya sama ya, yaitu 400 watt. Ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat contoh soal yang ada di dalam video-video yang saya buat. Itu antara PSU dan driver itu wajib klop nilainya teman-teman ya, wajib klop. Jadi wajib sama, kita hitung itu wajib sama ya, dalam perhitungan itu wajib sama. Misalkan PSU 400 watt berarti kita bisa menentukan driver itu juga atau transistor final itu ya, lebih ke transistor final ya teman-temannya, bukan driver ya, lebih ke transistor final itu pun ya itu juga 400 watt seperti itu. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan 400 watt ya teman-teman ya, kita menggunakan 5 ampere ya, 5 ampere 32 volt AC, 32 volt AC ya. Nah setelah kita hitung 5 ampere 32 volt AC yaitu ketemunya berapa? 400 watt ya. Teman-teman bisa lihat contoh soal yang ada di dalam beranda YouTube ini. 5 ampere 32 volt AC itu ketemu dayanya 400 watt. Nah 400 watt ya teman-teman, ini adalah daya PSU nya. Tentu kita akan menentukan daya drivernya nih. Ingat ya, daya driver kaitannya dengan transistor final.
Kalau drivernya sendiri kaitannya dengan voltase, nanti akan saya bahas di pertanyaan berikutnya ya. Pada intinya daya PSU ini harus kita bisa menyesuaikan terhadap daya driver atau daya transistor final. Lebih tepatnya ke transistor final ya. Misalkan PSU-nya 400 watt, maka kita bisa misalkan contoh, kita gunakan Sanken 2 set. Sanken 2 set ya teman-teman ya. Nah, satu set Sanken itu kan sesuai dengan datasi 200 watt teman-teman ya. Maka kalau misalkan 200 watt ditambah 200 watt ya, tentu ketemunya 400 watt teman-teman semuanya. Ya, berarti antara driver atau transistor final dan PSU nilainya sudah klop ya. Nilainya sudah sama. Nah, maka jika PSU 400 watt, apakah driver juga 400 watt? Ya, secara perhitungan PSU kita buat 400 watt, maka driver atau transistor final itu pun harus 400 watt. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Ya, misalkan PSU-nya 400 watt, maka drivernya juga harus 400 watt ya. Bukan driver kitnya teman-teman ya. Bukan kitnya, akan tetapi final yang terpasang di driver tersebut. Paham ya? Jadi ketemunya 400 watt nih. 2 set ya. 200 ketemu 400 watt untuk drivernya ya, untuk driver transistor final yang terpasang di driver ya. Untuk PSU 400 watt berarti antara PSU dan driver nilainya sudah klop. Jika PSU 400 watt, apakah driver juga 400 watt? Tentu iya, driver juga atau transistor final. Ini kita bisa coret saja, ini TR final ya, TR final 400 watt juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya akan menggunakan 2CH atau stereo. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan 2CH atau stereo, maka teman-teman bisa bagi. Misalkan contoh ini channel L, ini channel R. Per satu setnya 200 watt final Sanken. Jadi kalau di keseluruhan tetap ketemunya 400 watt teman-teman ya. Paham nggak? Kan kita sudah menentukan PSU-nya, kita sudah menentukan drivernya nih atau transistor finalnya. 2 set final keseluruhan yang harus dipasang agar sesuai dengan daya PSU. Paham? Kalau misalkan kita buat stereo ya, maka kita buat 200 channel L, 200 channel R. Jadi satu set seperti itu ya teman-teman ya. Ini kan hanya 2 set teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan PSU lebih tinggi lagi, misalkan 800 watt, 1000 watt ya, nanti kan transistor final jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, itu nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan beban yang teman-teman gunakan. Contoh soalnya sudah banyak sekali ya perhitungan transistor final terhadap beban. Paham teman-teman? Misalkan bebannya 1000 watt ya kan? 1000 watt. 1000 watt sama dengan 125 VA ya. Maka finalnya nggak perlu kita menggunakan 5 set final Sanken untuk beban tersebut. Nggak perlu teman-teman, buang-buang dana, buang-buang uang. Yang kita hitung itu muatan listriknya, bukan beban aktif atau daya wattnya. Paham? Tapi isi dari watt itu yaitu muatan listriknya. Paham teman-teman? Berarti berapa? Kalau misalkan kita dengan 1000 watt ini, kita cuma butuh 2 set final Toshiba. Nah, ya 2 set saja ini sudah cukup untuk 1000 watt teman-teman. Ya, kok bisa sih 1000 watt kok cuma 2 set? Nah, ada teman yang mengatakan seperti itu. Ini sudah saya praktekkan dan benar itu tidak ada panas berlebihan sama sekali. Asalkan antara PSU dan driver ini nilainya klop atau sama. Paham ya apa yang saya jelaskan? Paham ya? Oke, paham. Untuk selanjutnya, untuk mencari maaf ya, saya geser sebentar. Untuk mencari atau membeli driver apakah harus 400 watt? Nah, ini akan terjawab di sini teman-teman dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang saya katakan adalah transistor final. Jadi daya PSU tadi ya, kita dapat menentukan jumlah transistor final. Maka daya ini kita bagi dengan daya per satu setnya transistor final. Ketemunya berapa? 2 set ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya ya. Tetap ketemunya 400 watt. Jadi klop antara PSU dan driver klop. Nah, sekarang untuk mencari atau membeli driver apakah harus 400 watt? Tidak harus 400 watt ya teman-teman ya. Paham ya? Untuk driver tidak harus 400 watt. Yang harus teman-teman perhatikan adalah suplai tegangan yang akan kita gunakan. Apakah mampu driver tersebut masuk tegangan sesuai dengan suplai yang akan kita gunakan? Seperti contoh. Nih, seperti contoh teman-teman ya.
kita menggunakan tegangan 32 volt AC atau ini sekisaran 40 sampai 45 volt DC ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menggunakan atau harus membeli driver yang mampu disuplai tegangan 45 volt DC ini teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman menggunakan driver yang tidak mampu di tegangan 45 volt DC. Kalau teman-teman menggunakan tegangan yang tidak mampu di 45 volt DC, maka yang akan terjadi yaitu kerusakan pada driver. Jadi pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt DC. Paham teman-teman semuanya? Paham ya? Jadi pastikan driver tersebut mampu di tegangan 45 volt DC. Dan kalau misalkan kita mencari apakah harus 400 watt? Ingat ya, tidak harus driver yang 400 watt. Ya, pastikan mencari driver itu yang mampu disuplai tegangan tersebut. Nih, tegangan 45 volt DC. Ya, jangan sampai kita mensuplai tegangan di bawah 45 volt DC. Paham teman-teman? Nah, contohnya nih. Contohnya ini. Contohnya Hyper OCL 150 watt ya. Hyper OCL itu teman-teman maksimal di 60 volt DC. Di drivernya itu tertulisnya ya teman-teman ya. Tertulisnya yaitu 60 volt DC. Ya. Tertulisnya yaitu 60 volt DC. Nah, 60 volt DC ini teman-teman sangat-sangat mampu untuk di 32 volt AC atau kisaran 45 volt DC. Ingat ya, sangat-sangat mampu untuk di tegangan 45 volt DC. Ya, maka dari itu, Mas, tapi Hyper OCL itu kan 150 watt, Mas. Nah, kita lihat 150 wattnya dari mana, Mas? Seperti itu ya. Dari ini, Mas, 150 watt. Satu set final Toshiba. Driver OCL ini bisa dibuat menjadi 1000 watt pun bisa teman-teman, 800 watt pun bisa, asalkan PSU-nya sesuai yang akan kita suplaikan antara ampere, trafo, dan voltase. Ingat ya, untuk mencari daya yaitu ampere dan voltase. Kita masukkan juga nilai faktor dayanya. Paham teman-teman? Ya. Jadi Hyper OCL itu memang kalau kita beli terpasang satu set final Toshiba. Akan tetapi kita bisa memparalel dengan kita melepas air kapur dan kita paralel air kapur yang ada di driver dan kita paralel ya transistor final tersebut menjadi beberapa set. Itu akan bisa untuk berubah dayanya teman-teman. Bukan lagi 150 watt ya. Tergantung kita akan membuat berapa watt. Yang penting PSU dan driver atau transistor final ini nilainya sesuai. Paham gak teman-teman semuanya? Ya. Pada intinya, kalau misalkan kita ingin mencari driver, itu pastikan driver itu mampu disuplai tegangan sesuai yang akan kita suplaikan dari trafo. Misalkan 45 volt DC, ya 45 volt DC, maka driver itu harus mampu di 45 volt DC. Seperti contoh Hyper OCL itu mampu di 60 volt DC, maka 45 tentunya sangat-sangat lebih sangat-sangat aman. Paham teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah paham ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan saja. Selanjutnya, pertanyaan inti, apakah daya yang di PCB itu penting atau yang penting adalah volt DC? Nah, dua-duanya ini penting teman-teman semuanya untuk diketahui teman-teman ya. Dua-duanya penting. Kenapa Mas kok dua-duanya penting? Karena kalau misalkan di PCB itu hanya tertulis daya saja, tapi tidak tertulis volt DC. Ya, maka kita bisa hitung untuk menentukan volt DC di driver itu melalui daya yang tertulis di PCB. Seperti contohnya ini teman-teman semuanya, ya. Ini setelah kita lihat tadi, dua-duanya penting ya teman-teman ya. Kalau misalkan di PCB tersebut tidak tertulis VDC, ya, maka kita bisa gunakan atau menghitung dari daya yang tertulis. Misalkan contoh daya 400 watt ya, daya 400 watt. Kita maka gunakan rumus VDC sama dengan daya dibagi dengan ampere dibagi 2. 2 ini adalah 2 fase ya. Trafo itu yang trafo center tap, trafo CT itu 2 fase.
45 CT 45, 32 CT 32 ya. 32 CT 32. 32 ini adalah 2 fase. Jadi 400 dibagi 5. 5 dari mana? 5 ini adalah dari 5 ampere yang kita gunakan. Trafo yang kita gunakan ya teman-teman ya. Ketemunya berapa? 80 volt ya. 80 volt dibagi 2 karena 2 pas ketemunya 40 volt DC. Nah, jadi untuk driver 400 watt itu tadi maksimal di 40 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan di driver tersebut tidak ada tulisan daya, yang ada adalah VDC ya, yang ada adalah tulisan VDC, maka itu sangat mudah sekali untuk teman-teman semuanya menganalisa, tidak perlu dihitung tapi sudah terlihat bahwasanya driver tersebut mampu misalkan contoh 60 volt DC, berarti driver tersebut hanya mampu di tegangan 60 volt DC, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti akan beresiko pada driver tersebut, yaitu kerusakan. Paham teman-teman ya apa yang saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut semoga menginspirasi teman-teman semuanya nih. Oh seperti ini jadinya, oh seperti ini, oh seperti ini gitu ya. Jadi pertanyaan inti tadi, apakah penting daya pada PCB itu atau yang penting itu VDC? Dua-duanya penting teman-teman ya, dua-duanya penting. Dan apabila tertulis VDC itu lebih efisien lagi teman-teman ya, lebih baik lagi. Jadi saran dari saya, teman-teman kalau ingin menggunakan driver ya, ingin membeli driver, pastikan driver tersebut sudah tertulis tegangan maksimal yang ada di PCB. Misalkan tegangan maksimal 60 volt DC, 80 volt DC ya. Pastikan teman-teman beli yang sudah ada keterangan nilai voltasenya. Itu saran dari saya. Dan pastikan kalau beli driver itu sudah ada setting sudah ada setting DCO-nya ya, ada trimpotnya ya, ada VR-nya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah teman-teman semuanya untuk menurunkan tegangan apabila di output ada tegangan yang keluar. Seperti itu ya. Paham teman-teman? Dan apabila teman-teman membeli driver yang mana driver tersebut adalah driver rakitan seseorang ya, driver rakitan ya, ingat teman-teman ya, driver rakitan seseorang, maka pastikan teman-teman semuanya bertanya kepada sang perakit, ini mampu disuplai tegangan berapa volt DC maksimal. Oh ini mampu di 100 volt DC misalkan. Oh berarti kita sudah mengetahui berapa maksimalnya. Jadi kita sudah tidak ribet-ribet lagi ya teman-teman ya. Karena kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan kalau misalkan driver rakitan itu tidak ada keterangan tertulis mampu tegangan berapa sekian volt DC, 60 volt DC, 100 volt DC, itu biasanya nggak ada ya teman-teman ya. Biasanya dia hanya driver saja seperti itu. Dan mungkin keterkadang ditulis daya sekian dan kita nggak tahu itu karena rakitan teman-teman ya. Maka pastikan sekali lagi untuk penjual atau perakit ini mampu disuplai tegangan berapa? 100 volt DC. Maka teman-teman mau gunakan 60 volt DC itu sangat mampu sekali. Paham teman-teman ya? Paham apa yang saya jelaskan ya? Oke teman-teman, semoga ini penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi ya. Pastikan yang pertama tadi ya, jika PSU 400 watt apakah transistor final juga 400 watt? Ya jelas ini harus 400 watt. Dan untuk drivernya sendiri, pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 32 volt AC setelah melewati PSU kalau kita menggunakan tegangan 32 volt AC. Paham teman-teman? Alhamdulillah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Dan insya Allah apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.